Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjagai kita dengan kasih-Nya yang melimpah. Hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang kepadamu memohon kekuatan Tuhan untuk dapat memberikan pengertian-pengertian yang jelas bagi kami atas firman-Mu yang kami akan dengarkan. Terpuji nama-Mu, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terambil di dalam kitab 2 Samuel 24 ayat 10 hingga ayat 14. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, "Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayang-Nya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Saudara-saudara yang kekasih, judul renungan ini jatuh ke dalam tangan Tuhan. Ayat 14 menjadi ayat penekanannya. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayang-Nya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Perasaan putus asa bukan hanya dialami oleh jemaat biasa, namun dapat terjadi juga dalam diri seorang hamba Tuhan dan pelayannya. Artinya, keadaan ini tidak memandang status seseorang. Dalam kondisi putus asa, terkadang mudah menyerah dan lebih fokus pada masalah daripada pertolongan Tuhan. Melalui teks firman Tuhan ini, kita dimotivasi oleh Daud dalam menanggapi keputusasaan, yakni bukan menyerah pada manusia, melainkan berharap akan pertolongan yang tidak pernah salah. Pertama, menyadari perbuatan yang menyebabkan kegagalan. Tidak semua kegagalan menyebabkan keputusasaan yang sangat luar biasa, tetapi carilah pemulihan dari Tuhan. Keteladanan Raja Daud, kita lihat dari bagian ini, tidak mencari pembelaan diri dari manusia, melainkan Raja Daud mengharapkan pertolongan dari Tuhan akan keberdosaannya. Kita pun diingatkan bahwa dalam setiap kegagalan yang pernah terjadi, mari introspeksi atas setiap kegagalan. Kedua,
Menyadari bahwa berserah kepada Tuhan adalah pilihan yang tepat. Ketika Daud diperhadapkan pada 3 hukuman yang berat oleh Nabi Gad, yakni melalui pilihan hukuman, kelaparan, musuh, atau penyakit sampar. Namun Daud, keputusannya menunjukkan pernyataan iman yang begitu luar biasa. Di hadapan Tuhan, ia memilih penghukuman langsung dari Tuhan daripada jatuh ke tangan manusia. Sikap ini mengajar kita bahwa ketika diperhadapkan pada hal yang menekan, jangan menyerah pada situasi, melainkan menyerahkan semua kepada Tuhan yang menuntun arah hidup kita pada kemenangan. Penegasan: jika saat ini kita merasa putus asa oleh karena masalah, pergumulan, kegagalan, ingatlah untuk selalu mengakui akan pertolongan Tuhan, serta berserah penuh ke dalam tangan Tuhan yang membawa kemenangan. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa, ajarlah kami untuk tetap taat kepadamu, apapun keadaan yang kami hadapi. Tolong kami percaya dengan sungguh bahwa di balik setiap ketaatan kami, sesungguhnya Engkau menyediakan kesempatan bagi kami untuk terus menerima berkat dari Tuhan. Demi nama Yesus, amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, inilah bagian-bagian dari firman Tuhan yang telah kita dengar. Oleh sebab itu, mari kita lebih berserah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.